فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Selanjutnya, bagian inilah kunci seorang hamba disebut oleh Allah sebagai al-mukhbitun. Al-mukhbitun. Siapakah al-mukhbitun? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira bagi al-mukhbitun. Berikanlah kabar gembira bagi al-mukhbitun. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu orang-orang yang apabila nama Allah disebutkan hatinya tersentuh. Yang dimaksud dengan al-mukhbitun adalah orang yang tawadhu ketika ibadah. Tawadhu ketika ibadah artinya dia merasa dirinya enggak mampu dalam menyelesaikan. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Itulah al-mukhbitun. Dan orang yang mukhbit ketika ibadah, dia akan selalu bergantung kepada siapa? Pertolongan dari Allah. Baik. Saya menyampaikan teori seperti ini dan mencoba untuk mempraktekkan, ternyata sering gagal. Maka mungkin secara pemahaman Bapak Ibu sudah berkali-kali ini diulang tentang konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kenapa kita sering gagal? Karena kita sering merasa punya kemampuan. Dan orang yang bersandar kepada kemampuan pribadinya itu awal dari kegagalan. Karena dia tidak mengakui kelemahan dirinya. Tapi kalau orang itu bersandar kepada, tawakal kepada Allah, awal dari keberhasilan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Dan tawakal puncak adalah tawakal dalam melakukan ibadah. Sebagaimana kita juga diajarkan untuk tawakal dalam mencari dunia. Nah, selanjutnya yang kedua, kita perbanyak mohon ampun kepada Allah. Bagian akhir sudah seharusnya kita jadikan sebagai kesempatan untuk melebur dosa. Kenapa demikian? Karena dalam kegiatan ibadah kita diajarkan untuk mengakhiri segala bentuk ketaatan dengan istighfar. Selesai sholat, apa bacaan yang kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebagaimana yang dipraktikkan Nabi SAW. Thauban radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi SAW kalau selesai salat beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian pula ketika selesai haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana masyarakat bertolak. Meninggalkan Arafah, selesai wukuf, wastaghfirullah, dan perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Sehingga dalam kegiatan haji, mereka yang sudah selesai wukuf disyariatkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Demikian pula dalam kegiatan yang lain, mengakhiri kegiatan itu kita dianjurkan untuk istighfar. Kafaratul majlis isinya apa? Istighfar. Begitu selesai majelis yang itu isinya kebaikan, tawasau bil haq, tapi kita diajarkan untuk membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Sehingga dalam banyak kegiatan-kegiatan ketaatan kita disyariatkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Maka mari kita akhiri ujung Ramadan dengan istighfar. Dan permohonan ampunan yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, membaca kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Istighfar dan banyak mohon maaf kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Kenapa bagian ini yang lebih banyak disyariatkan? Karena kita menutup kegiatan ibadah itu dengan mohon ampun. Dan itu bagian dari bukti bahwa hamba mengakui kekurangan pada dirinya. Aku banyak salah, banyak kekurangan dalam ketaatan yang aku kerjakan. Maka aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ibadahku banyak yang kurang, ketaatanku banyak yang kurang, karena itu ampunilah aku. Di saat itulah kita disyaratkan untuk memperbanyak istighfar. Maka perbanyaklah membaca astagfirullah. Perbanyak untuk bertobat kepada Allah di bagian akhir dari Ramadan. Salah satu di antara target kita adalah hadis berikut. Hadis riwayat Ahmad, di mana Nabi SAW pernah turun dari mimbar. Lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, Anda mengucapkan amin padahal Anda tidak berdoa. Ada apa ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menyebutkan, Jibril berdoa di sampingku. Dengan 3 doa. Salah satu doanya gimana Pak? Raghma'an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfarlah. Celakalah orang yang dia ketemu bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai tapi dia belum diampuni. Lalu diaminkan oleh Nabi SAW. Amin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian yang ini Pak. Didoakan kecelakaan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi SAW, oleh makhluk yang mulia. Dan salah satunya adalah sudah diberi kesempatan ketemu Ramadan, tapi keluar Ramadan dosanya belum hilang. Padahal Ramadan adalah kesempatan untuk ngelebur dosa. Cuman masih banyak orang yang selesai Ramadan, ternyata Ramadannya tidak berfungsi melebur dosa. Kenapa Ramadannya tidak bisa berfungsi melebur dosa? Dia masih banyak melakukan maksiat, masih banyak melakukan perbuatan dosa sepanjang ibadah yang dia kerjakan. Maka sangat disayangkan ya, di saat dia sudah punya kesempatan untuk melebur dosanya, namun yang terjadi justru nambah itu dosa. Ada enggak orang yang selama Ramadan dosanya bertambah? Selama Ramadan dosanya malah tambah, itu ada enggak Pak? Hah? Mungkin kita Pak, mungkin saya. Sehingga ketika Ramadan bukannya dosanya berkurang, tapi dosanya malah bertambah. Puasanya tidak diakui karena enggak berkualitas, sehingga enggak bisa untuk menghancurkan dosa. Ditambah maksiatnya bertambah. Ketaatannya tidak bisa mengurangi dosa, maksiatnya menambah catatan dosa. Waliyadzubillah. Oleh karena itu di bagian akhir, ya minimal kalau kita cuma mendapatkan dosa kita diampuni di penghujung Ramadan, itu sudah cukup. Andaikan tidak ada yang bisa kita dapatkan dari capek kita melakukan ibadah sepanjang 1 bulan Ramadan, selain dosa kita diampuni, itu sudah cukup. Andaikan cuma dapat itu Pak, wis awakmu rentuk ganjaran.
Tapi dosamu selama setahun, dari mulai Syawal sampai Sya'ban tahun ini, dosamu diampuni. Hanya dapat itu tapi enggak itu ganjaran. Gelem sampean? Hah? Enggak mau? Mau. Karena diampuni dosa itu bagi hamba. Itu pun kalau dosanya diampuni. Baik. Dan ketika seorang hamba itu dosanya diampuni, akan terasa lebih ringan beban yang ada pada dirinya. Coba kita baca ayat berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan aku telah melepaskan dosamu. Kata Allah, dosa itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu akan menjadi beban bagi punggungmu. Allah mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka di sini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadraka. Ka di sini siapa? Kamu di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah aku telah melapangkan dadamu, melepaskan dosamu, yang itu menjadi beban bagi punggungmu? Apabila itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa yang beliau lakukan itu sedikit, itu pun kecil. Tapi kata Allah, alladzi anqadha dhahrak, itu jadi beban bagi punggungmu. Bagaimana dengan dosa yang besar-besar dan sering kita lakukan, maka itu akan menjadi beban bagi punggung. Dan karena kita kebebanan, maka kita jadinya sulit untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Nah, manusia ketika banyak dosa, dia akan terasa berat untuk berbuat taat. Wala Buddha, dan itu pasti. Sehingga kenapa kita berat untuk qiyamul lail, berat untuk baca Quran, berat untuk berbuat taat. Lebih senang scroll-scroll HP yang tidak manfaat karena banyak maksiat. Karena banyak maksiat. Sehingga kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar tadi di penghujung dari Ramadan kita diberi keringanan untuk semakin memperbanyak ketaatan. Baik. Selanjutnya, yang ketiga. Selesai kita berdoa, kemudian banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga, Anda cari sebab untuk membuat Anda ringan berbuat taat. Bapak Ibu, kita sudah tahu ya, amalan apa di akhir Ramadan? Qiyamul Lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki bulan 10 terakhir Ramadan, beliau bangunkan keluarganya. Beliau jadikan di 10 terakhir Ramadan enggak tidur. Ahya lailahu wa aiqadha ahla. Beliau bangunkan, beliau jadikan malam itu malam yang terbangun, enggak tidur. Wa aiqadha ahla, dan beliau bangunkan istrinya. Situasi seperti ini mungkin bagi kita agak berat. Saya enggak sanggup Pak kalau semalam suntuk enggak tidur. Baik, silakan Anda tidur. Tapi mungkin waktu tidur Bapak dikurangi. Yang biasanya semalam dari jam 10 sampai jam 3 bangun, kita mungkin kurangi. Saya sekarang tidur jam 11, bangun jam 2. 12, 1, 2, tinggal 3 jam. Ngantuk dong Pak nanti ya. Ya itu konsekuensinya. Anda pasti akan mengalami perubahan suasana karena jam biologisnya geser. Tapi kita mau ngegas di bagian akhir. Nah terus gimana Pak? Cari sebab yang bisa itu. Apa yang bisa membuat kita lebih ringan untuk bangun? Turun masjid Mas. Silahkan tidur masjid. Udah. Sehingga badan gak nempel kasur selama 10 hari terakhir. Sanggup insya Allah? Hah? Berat kayaknya. Insya Allahnya kok berat.
nggak nempel kasur selama 10 hari terakhir itu berat nggak? Nempel karpet. Boleh tidur di karpet? Di sini boleh? Oh di atas. Di atas apa? Alasnya? Kasur juga? Berpindah dari kasur rumah ke kasur masjid. Baik. Intinya Anda kumpul sama komunitas yang mungkin orang-orangnya bisa membuat Anda lebih semangat untuk qiyamul lail. Yang iktikaf di masjid, sehingga dia tidak pulang selama 10 hari terakhir, atau pulangnya cuma siang saja, malamnya di masjid. Lakukan kalau memang bisa dilakukan. Karena hanya dengan cara seperti ini kita bisa jaga diri kita biar tidak banyak tidur. Karena kalau di rumah waker bunyi, matiin, lanjut. Apalagi kalau kemudian sudah kumpul sama keluarga, anak, istri, ya sudah, akan terasa lebih berat. Tayyib. Anda silahkan beristirahat, tapi mungkin tanamkan tekad. Dengan tekad mudah-mudahan bisa lebih menggugah kesadaran. Jadi tekad itu sudah masang niat ya. Pokoknya malam ini jam 2 saya harus bangun. Saya tidur jam 11. Jadi ngantuk-ngantuk ditahan. Mau Quran ngantuk ya Pak? Ya karo melaku. Baca Qurannya sambil berdiri. Kayak siswa kalau ngantuk kon berdiri sama gurunya. Anda baca Quran sambil berdiri. Masih ngantuk sambil jalan. Sehingga dibuat seperti kita maksa diri kita melakukan sesuatu yang tidak biasanya dilakukan. Hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Setelah itu silahkan istirahat. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita tekadkan mulai dari sore ini mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah mudahkan kita untuk bisa menyelesaikan kegiatan ibadah dengan semaksimal mungkin di 10 hari terakhir Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.